Lawan dari tulus adalah bulus. Ada 3 ciri orang bulus. Yang pertama, hati dan pikiran tidak sama dengan tindakan dan ucapan. Amsal 23 ayat 7 berkata gini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah, orang yang lain di bibir dan lain di hati, apa yang di pikiran dan tindakan tidak sama, adalah orang yang bulus. Selalu tidak tulus dalam melakukan sesuatu. Ketulusan itu bukan hanya tentang sikap dalam memberi, tapi juga dalam melakukan apapun terhadap siapapun. Orang yang tulus sebaliknya, hati pikiran itu sama dengan ucapan dan tindakannya. Banyak orang yang bisa punya agenda di balik apapun yang mereka katakan maupun lakukan. Menurut saya betapa rumitnya. Orang yang tulus itu jalannya lurus-lurus aja. Orang yang bulus itu contohnya gini, tidak suka terhadap atasan tapi pura-pura baik di depan bosnya. Di depan memuji tapi di belakang mencela. Orang yang bulus itu lain di mulut, lain di hati. Bukankah ucapan mulut itu meluap dari hati? Matius 12 ayat 34 bilang begini, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kata firman Tuhan, apa yang di mulut kita itu meluapnya dari hati. Lalu bagaimana dengan orang yang bulus yang mulutnya lain, hatinya lain? Orang yang tidak tulus itu pandai berpura-pura baik dan bersikap munafik. Karena itu kita harus hati-hati menilai orang. Kita nggak bisa judge the book by the cover. Firman Tuhan berkata, baik tidaknya sebuah pohon itu dikenali dari buahnya. Nah, untuk buah itu tumbuh butuh waktu lama. Kita harus baik-baik menilai seseorang. Kita harus bangun hubungan dulu, ngerti dulu orangnya gimana, baru kita akan tahu aslinya seperti apa. Karena orang bisa pura-pura, lain di mulut, lain di hati. Yang kedua, orang yang bulus itu selalu punya agenda atau motivasi tersembunyi dalam setiap tindakan. Selalu ada orang-orang yang tidak tulus yang melakukan segala sesuatu ya. Selalu punya agenda. Biasanya gini, baiknya cuma di awal aja. Biasanya karena butuh sama kita. Tapi setelah mereka nggak merasa butuh lagi sama kita, aslinya kelihatan. Orang tuh kalau udah punya motivasi tersembunyi, punya agenda, sikapnya udah nggak real. Berbuat baik pun sama orang punya tujuan tersendiri, supaya satu hari dibalas. Baik sama orang supaya dipuji. Lelah nggak sih punya temen yang baik sama kita kalau hanya ada perlunya aja? Bekerja giat hanya untuk cari muka sama atasan. Hanya rajin di depan atasan aja. Saya sebut ini mental tikus. Ada istilahnya, kucing nggak ada, tikus berpesta pora. Tapi saya mau bilang gini, kalau kita bekerja hanya untuk menyenangkan atasan saja, artinya kita punya mental tikus yang cuma mau kelihatan baik di depan atasan aja. Tapi kalau atasan nggak ada, kita pesta pora. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam Matius 6. Ayat yang kedua bilang gini, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat keempat bilang gini, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kolose 3 ayat 22 bilang gini, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dua perikop ini menjelaskan tentang bagaimana ketika kita memberi sedekah, menabur, kita melakukannya dengan tersembunyi, bukan untuk dipuji, tapi kita tahu Bapa melihat apa yang kita berikan di tempat yang tersembunyi. Ketika kita bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang tulus hati dan takut akan Tuhan, mereka tahu bahwa Tuhan melihat semua yang mereka buat. Mungkin waktu engkau kerja lembur, atasanmu nggak lihat. Ketahuilah bahwa Tuhan itu melihat semua yang kita buat. Bagian yang harusnya menjadi upah kita, itu Tuhan yang menentukan dan bukan manusia. Berkat dari Tuhan itu melampaui apa yang kita bisa lihat di selip gaji.
Selalu ada upah dalam ketulusan. Apa yang manusia tidak balas adalah bagian Tuhan yang membalasnya bagi kita. Kebaikan yang tidak dibalas, kerja keras yang tidak diperhitungkan, ujian yang tidak diberikan. Kita harus percaya waktu kita kerja, semua itu adalah ibadah. Karena itu kita kerja dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Lakukan dengan sepenuh hati. Percayalah bahwa yang menilai engkau adalah Tuhan dan bukan manusia. Oleh karena itu, jangan bekerja untuk cari muka, jangan memberi untuk dipuji. Lakukan semuanya dengan ketulusan hati. Yang ketiga, orang yang bulus itu, yang tidak tulus hati, itu menyimpan niat jahat. Orang yang tulus itu tidak mencemarkan nama baik orang lain. Orang yang tulus gak suka jelek-jelekin atau menjatuhkan orang lain. Orang yang tulus tidak suka cari gara-gara. Matius 10 ayat 16, Yesus berkata begini, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Cerdik seperti ular itu begini. Ular kalau jalan di tanah dan kemudian dia melihat sebuah rintangan, ular itu akan berusaha cari jalan untuk menghindari rintangan itu. Entah dia lewat di atasnya atau dia akan cari jalan di sampingnya. Ular itu gak suka cari gara-gara. Dia tidak akan menyerang kalau dia tidak diserang. Ular itu cerdik, kalau dia dihalangi, dia akan berusaha cari jalan lain. Dia akan berusaha lewati rintangannya. Nah, sebagai anak Tuhan, kalau ada orang yang jahat sama kita, nggak usah balas. Cerdiklah, cari jalan lain. Nggak perlu sok cari gara-gara dan sok jagoan nantang orang. Tulus seperti merpati. Merpati bicara soal kesucian, kesetiaan, pure hearted, orang yang tulus hatinya, tidak jahat. Kita harus belajar seperti merpati, punya hati yang tulus, nggak nyimpan niat jahat terhadap orang lain, meskipun orang mungkin berbuat jahat kepada kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.